Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semuanya hadir? Hadir semua ya? Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah siap belajar semua? Jika sudah siap belajar, silakan keluarkan buku dan alat tulisnya. Jika ada mainan, tolong disimpan terlebih dahulu agar kita fokus ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengulas lagi pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang bentuk peninggalan sejarah. Ada yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk peninggalan sejarah? Iya, bentuk peninggalan sejarah ada yang berbentuk tulisan, bangunan, benda atau barang, dan yang terakhir kesenian. Peninggalan sejarah berbentuk tulisan, misalnya prasasti dan naskah kuno. Prasasti itu merupakan peninggalan sejarah yang berbentuk tulisan atau gambar pada batu. Sehingga prasasti juga disebut sebagai batu tulis. Kemudian naskah kuno. Naskah kuno itu merupakan dokumen-dokumen penting yang berisi informasi tentang zaman dulu. Kemudian yang kedua itu peninggalan sejarah berbentuk bangunan. Contohnya candi, benteng, masjid, gereja, istana atau keraton. Candi menurut catatan sejarah itu dibuat untuk memuliakan orang yang telah meninggal dunia, khususnya para raja dan keluarganya. Kemudian benteng. Benteng itu merupakan bangunan tempat orang bertahan atau dijadikan sebagai tempat pertahanan dari serangan musuh. Contoh benteng yang ada di Indonesia itu salah satunya Benteng Marlborough yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Dan gereja. Gereja juga itu tempat ibadah umat Kristen. Dan yang terakhir itu istana atau keraton. Istana atau keraton itu merupakan tempat tinggal bagi para raja dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, peninggalan sejarah berbentuk benda atau barang. Misalnya fosil dan arca atau patung. Fosil itu merupakan bagian atau sisa makhluk hidup yang telah membatu. Kemudian arca atau patung. Arca atau patung itu adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana memuja Tuhan atau dewa-dewi bagi kaum agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, peninggalan sejarah berbentuk kesenian. Apa saja? Yaitu ada tari tradisional, kemudian dongeng atau cerita rakyat. Tari tradisional itu adalah tari peninggalan zaman dulu dan masih ada sampai sekarang. Kemudian cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang disampaikan secara turun-menurun. Baiklah ya, karena tadi atau minggu lalu kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk sejarah. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB. Baik, nah tujuan
Pembelajaran yang ingin Ibu capai pada hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan minimal 4 peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB. Dan juga kalian diharapkan bisa menjelaskan minimal 4 asal-usul dari peninggalan yang ada di Provinsi NTB. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB. Peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, dapat banyak pengaruh dari Jawa dan Bali. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan di Lombok pada masa lalu, yaitu pernah menjadi kekuasaan pada Kerajaan Majapahit pada abad 13 Masehi dan Kerajaan Karangasem pada abad 17 Masehi. Contoh peninggalan yang ada di Provinsi NTB, yang pertama ada Kota Tua Ampenan. Ampenan berasal dari bahasa Sasak, yaitu amben, yang memiliki arti singgah. Sesuai dengan namanya, Ampenan merupakan kawasan yang dikembangkan oleh Belanda menjadi pelabuhan untuk menyaingi kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Sejak itu, Ampenan dihuni oleh berbagai macam etnis. Ampenan mulai beroperasi pada tahun 1928 hingga tahun 1970-an dan sebelum dipindahkan ke Pelabuhan Lembak. Ampenan pernah menjadi pelabuhan sangat sibuk pada tahun 1948 hingga tahun 1950-an. Sesuai dengan namanya, Kota Tua Ampenan banyak bangunan-bangunan tua peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Baiklah, yang kedua ada Taman Mayura. Taman Mayura berlokasi di Cakranegara, dibangun pada masa Kerajaan Bali masih berkuasa di Pulau Lombok, yaitu sekitar tahun 1744 Masehi oleh Raja Anak Agung Made Karangasem. Oleh karenanya, bangunan Taman Mayura kental dengan corak Bali dan Jawa. Awal bangunan ini bernama Taman Istana Kelepung. Kelepung itu berarti suara yang muncul dari derasnya air yang keluar dari mata air di tengah kolam. Kemudian, Taman Mayura direnovasi pada tahun 1866 dan sejak itu Taman Mayura berganti nama dengan Taman Mayura. Mayura itu berarti burung merak yang berasal dari kata Sanskerta. Baiklah, yang ketiga ada Pura Meru. Pura Meru berlokasi di Cakranegara berdekatan dengan Taman Mayura dan dibangun sekitar tahun 1720 oleh Anak Agung Made Karangasem. Pura ini didirikan untuk mempertebal rasa persatuan sebagai tempat pemujaan dan pemersatu seluruh keluarga kerajaan, umumnya bagi masyarakat Hindu yang ada di Pulau Lombok. Pura ini memiliki 3 bangunan yang merupakan simbol dari 3 dewa umat Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Dari segi bentuk masing-masing, pura beratap 9 susun dan 11 susun, dengan Pura Siwa yang paling tertinggi. Masing-masing pura memiliki 3 pintu dan dipisahkan oleh tembok. Namun, pada pintu Brahma dan Siwa yang hanya dibuka pada tanggal 23 September. Nah, pada saat upacara inilah masing-masing pura dihiasi dengan kain yang berbeda warna yang memiliki makna yang berbeda. Baiklah, yang keempat ada Pura Lingsar.
Pura Lingsar berada di daerah Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pura ini dibangun oleh anak Agung Ketuk Karangasem pada akhir abad ke-17 Masehi. Nama Pura Lingsar ini mulai muncul ketika orang Bali datang ke Pulau Lombok. Rombongan orang Bali ini berasal dari Karangasem. Pembangunan Pura Lingsar oleh Raja Ketut Karangasem Signosari dimaksudkan untuk menyatukan secara batinnya masyarakat Sasak dengan masyarakat Bali. Pura Lingsar ini dibangun berdampingan dengan Kamalik Lingsar yang merupakan tempat pemujaan masyarakat Sasak. Kemudian yang kelima ada Taman Narmada. Taman Narmada terletak di Desa Lembua, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas taman sekitar 2 hektar dan dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah Karangasem, sebagai tempat upacara pakelem yang diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Caka. Dan juga Taman Narmada digunakan untuk tempat peristirahatan para raja atau keluarganya pada musim kemarau. Nama Narmada diambil dari Narmada Nadi, anak sungai Gangga yang sangat suci di India. Taman Narmada itu merupakan replika dari Gunung Rinjani. Gunung Rinjani tertinggi di Pulau Lombok, di mana puncak Gunung Rinjani di Taman Narmada direfleksikan dengan keberadaan Pura Kelesah di puncak. Kemudian kolamnya ibaratkan danau segera anak. Kemudian yang keenam ada Masjid Bayan Belek. Masjid Bayan Belek berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Masjid ini dibangun oleh Gaus Abdul Razak, seorang ulama penyebar agama Islam di Lombok pertama kali pada abad ke-17. Kecamatan Bayan memang salah satu gerbang masuknya Islam di Pulau Lombok. Masjid Bayan Belek merupakan masjid pertama kali yang berdiri di Pulau Lombok. Bangunan Masjid Bayan Belek berukuran 9 x 9 meter, dindingnya rendah terbuat dari anyaman bambu, atapnya berbentuk tumpeng yang tersusun dari bilah-bilah bambu. Fondasi lantainya terbuat dari batu kali dan lantai masjid terbuat dari tanah liat yang ditutupi oleh tikar bambu. Dan juga di dalam Masjid Bayan Belek terdapat beduk yang terbuat dari kayu. Kemudian yang ketujuh ada Makam Salaparang. Makam Salaparang berada di Kampung Karangjero, Dusun Salaparang Barat, Desa Salaparang, Kabupaten Lombok Timur. Keberadaan Makam Salaparang sangat lekat dengan keberadaan Kerajaan Salaparang pada abad ke-13 dan 16 lalu. Kerajaan Salaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Salaparang kedua adalah kerajaan Islam. Kerajaan Salaparang tergolong kerajaan tangguh baik armada laut dan daratnya. Pada mulanya, Makam Salaparang dibangun ketika salah satu raja atau wali Salaparang diburuk oleh penjajah Belanda. Ketika itu, raja tersebut berlari menerobos dinding masjid yang ada di samping Makam Salaparang. Dan juga raja tersebut menghilang di sana. Nah, karena itulah Makam Salaparang dibuat. Baiklah, itulah penjelasan tentang peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu membuat rangkuman tentang peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB dan asal-usulnya. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada Ibu ya. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB. Peninggalan sejarah yang ada di Provinsi NTB yaitu ada Kota Tua Ampenan, Taman Mayura, Pura Meru,
Purah Lingsar, Taman Narmada, Masjid Bayan Belek, dan Makam Salaparang. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan peninggalan sejarah. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu ya di rumah. Kalian juga bisa tanya kepada ibu atau kakak kalian sebelum kita mempelajarinya minggu depan. Baiklah, ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.